guys, balik lagi dengan gua Charles Hanafisi, vlogger kepo. Oke, apa kabar kalian semua guys? Semoga kalian dalam kondisi yang sehat. By the way, ini udah hampir kira-kira 3 atau 4 minggu ya gue nggak konten ya, karena kepentok lebaran juga dan lain-lain, jadinya nggak sempet konten. Anyway, buat kalian yang rayain lebaran kemarin, gue ucapin minal aidin wal faidin ya, mohon maaf lahir batin. Jadi kalau gue ada salah-salah ngomong apa segala macam di dalam konten gue khususnya, gue mohon maaf ya guys. Mantap. Oke, sekarang hari ini gue lagi ngonten lagi, dan gue lagi nggak sama Snowy guys, tapi gue lagi kutak-atik si Zenik lagi. Nggak tahu, gue lagi demen banget kutak-atik si Zenik guys. Jadi hari ini gue masih di tempat, gue bukan di tempat biasa ternyata. Gue lagi ada di sini, New Ratu Motor guys. Kalau kalian lihat di video gue sebelumnya, dulu pernah banget di tahun 2021 akhir gue ngontenin di sini juga guys, sama Bambi. Nah, kalau kalian belum lihat konten gue yang itu, kalian bisa lihat aja di sini. Nah, kalian lihat dulu, nanti kalian bisa lihat Bambi dulu pernah pasang kaca film Lumar Super Black di New Ratu Motor di sini guys. Nah, sekarang seperti biasa gue balik lagi ke sini nih, karena gue demen banget kalau mau pasang kaca film di sini. By the way, kenapa gue sekarang mau ganti kaca film si Zenik? Jadi, kalau kalian tahu, mungkin buat teman-teman yang punya Zenik ataupun ya mobil apapun lah yang baru keluar dari dealer ya, yang kaca filmnya belum pernah diganti, itu biasanya apa ya, kualitasnya nggak gitu bagus. Kayak ini dia dikasihnya tuh 3M, tapi 3M-nya juga yang paling rendah lah, yang standar OM lah, bukan yang Black Beauty, bukan yang Crystalline. Jadi super duper panas guys. Jadi kalau gua parkir di depan kantor gua, ini gila sih panasnya minta ampun, nggak karu-karuan. Nah, gua nggak kuat deh. Jadi lebih baik gua mau cari kaca film yang adem ya. Kaca film adem. Nah, kalian pasti tanya, kaca filmnya apa bang? Yang bagus, yang murah? Nah, pokoknya kalian pasti maunya yang murah tapi bagus kan? Tapi apa kan? Nah, langsung kita kepoin aja. Kebetulan di New Ratu ini guys, gue senengnya kenapa? Karena di sini dia multi brand jual semua. Beberapa brand yang branded mereka punya. Jadi gue bilang, bisa dibilang netral lah gitu. Nggak cuma jual 3M doang, nggak jual Lumar doang. Nah, jadi mereka netral, semuanya jual. Nah, gue mau buktiin by data, kira-kira kaca film apa yang worth it. Yang kira-kira tuh, apa ya, bisa gue bilang, kualitasnya premium, tapi harganya medium. Wah, keren kan? Nah, kalian pasti kepo kan? Yaudah, langsung aja kita masuk ke dalam, kita kepoin guys. Let's go! Oke guys, jadi sekarang gue lagi di New Ratu Motor lagi seperti yang dulu, dan gue ditemenin sama salah satu PIC dari New Ratu Motor, yaitu Mbak Cantika. Iya. Halo Mbak Cantika. Halo. Salam kenal. Ini baru pertama kali ya? Iya, betul. Dulu saya pernah kesini tahun 2021 akhir sama si Brio Kuning, namanya Bambi. Dulu kalau nggak salah ada Mas Rahmat ya? Iya betul. Waktu itu emang masih Mas Rahmat di sini. Iya. Dia pindah sekarang di cabang yang di Jakarta Selatan. Yoi, jadi makin ini ya, buka cabangnya di mana-mana ya. banyak cabangnya. Kayak matahari guys. Oke, sekarang gue lagi mau tanya-tanya nih sama Mbak Cantika. Mbak Cantika, ini kan saya pakai Zenix ini dari dealer keluar. Ini pakai kaca film standarnya tuh kayaknya 3M. 3M cuman kayaknya yang paling rendah nih, bukan Black Beauty juga, bukan Crystalline. Iya, dia kayaknya FXT deh kayaknya. Oh ya, FXT. Itu iya. kalau saya lihat dari buku apa kartu garansinya FXT namanya, ya kan? Cuma super duper panas sih. Nah, pasti itu masih panas sih Om kalau misalnya yang 3M yang FXT. Panasnya ngaco banget sih. Panas banget soalnya. Nah, sekarang saya mau ganti kaca film yang oke. Yang oke. Nah, gimana sih tipsnya nih buat saya bisa ganti kaca film yang oke? Yang oke itu biasanya ditolak panas yang bagus. Tolak panas bagus ya? Yang visible light-nya juga yang bagus. Oke. Teasernya yang bagus. Teasernya juga bagus ya? Betul. Nah, cuman jujur nih, ini kaca film mungkin buat teman-teman juga yang nonton di sini, pasti kan kalian tanya-tanya dong guys. Ini kaca film segambreng, ya apa brandnya? Ada dari 3M, dari Solarga, ada Black Phantom juga kan, ada dari Solarga kan, ada Wincos, ada CPF1, ada Lumar, ada Deluxe sekarang. Gila, ini sih bikin bingung sih jujur aja. Iya, Saya orang awam pasti akan bingung. Nah, sekarang pertanyaannya gini, mungkin pertanyaan gua ini akan mewakili kalian juga guys. Yaitu apa? Kira-kira nih Mbak Cantika nih, gue pengen kaca film yang harganya sih gue bilang nggak murah lah ya, tapi paling nggak medium lah, nggak mahal-mahal banget, tapi kualitas premium. Jadi istilahnya gimana gue bisa dapetin kaca film kualitas premium tapi harganya medium. Nah, itu yang mana? Gitu. Pasti bikin penasaran. Bikin penasaran. Cuma nih kebiasaan saya nih, kadang-kadang kan
kayak di kita apa di Facebook atau apa, oh ini CPF1 bagus, SolarGuard bagus gitu kan. Ya tapi kan mereka mungkin nggak cobain semua. Betul. Bilang SolarGuard Black Phantom bagus ya baru cobain itu, belum pernah dibandingin dengan yang lain mungkin ya. Nah mungkin ada baiknya di kesempatan kali ini karena gue ketemu dengan Mbak Cantika yang juga jual semua brand, jadi netral guys. Nah gue mau kasih tahu kalian by data, gue mau challenge Mbak Cantika pakai data gitu ya. Oke, siap. Gak usah jauh-jauh lah, paling enggak nih yang UVR-nya 100% sama IRR-nya tuh bener-bener 100% juga. Oke. For your info guys, gue sempat baca-baca mengenai kaca film. Kalau yang UVR 100% rata-rata hampir semua kaca film udah 100%. Udah 100% ya. Betul. Tapi yang IRR-nya atau infrared rejection-nya 100% itu nggak banyak, bener Itu nggak? beda-beda pasti. Iya kan? Ya. Nah itu kita mau uji. Oke. Boleh ya? Boleh, Om. Oke. Sekarang kita mau uji. Jadi di dalam sesi ini gua nggak mau jelekin brand apapun guys, tapi gua mau share ke kalian data. Dan at the end kalian yang tentuin mau yang mana berdasarkan data yang bisa jadi referensi buat kalian. Gitu ya, Iya, Mbak Cantika? Om. Oke. Jadi objektif, nggak Betul. subjektif ya. Betul. Langsung ya kita tes ya. Oke, siap. Oke. Nah kira-kira brand apa dulu nih yang saya pengen yang kisarannya harganya medium dulu deh. Medium Ada dulu. brand apa aja nih yang direkomendasiin? Kita ada di Deluxe. 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 Deluxe itu saya belum pernah dengar nih brand apa? Dari mana ya? Kebetulan ini brand dari kita New Ratu sendiri sih, Om. Tapi buatan mana dia? US juga. Iya. Dari USA juga. Oh, oke, Deluxe USA, terus Terus ada si Lumar. Lumar ya. Lumar biasa yang super black kali ya. Yang super black. Kayak dulu Bambi juga pakainya super black guys. Iya. Oke, terus Terus kita ada di CPF1. yang Black CPF1, Security. CPF1 Black Security. Iya, betul. Oke. Dan ada di Iceberg. Iceberg itu mungkin yang lebih ke premium kali Iya, ya. dia yang premium. Premium ya. Oke. Nah, kira-kira dari brand-brand itu Oh, satu lagi apa? ada yang di SolarGuard. SolarGuard. Oh betul. iya, Black Phantom Black ya. Phantom Itu SolarGuard. juga terkenal ya. Nah, kita mau kepoin guys dari semua merek-merek itu berdasarkan data ya. Jadi mana yang tolak panasnya tuh paling oke. Kalau UVR rata-rata udah 100%, tapi kita pengen lihat yang IRR-nya. Iya. Yang bisa rejection panas mataharinya tuh paling maksimal tuh yang mana? Kalian kepo kan? Yuk, langsung aja kita kepoin guys. Let's go. A few moments later. Oke guys, sekarang ini kita masuk ke tahap yang paling ditunggu-tunggu, yaitu pembuktian dari IRR ya. Nah by the way ini kita udah ada, gue dipinjemin sih sebenarnya sama 3M Transmission Meter. Jadi ini alat buat nguji visible light ya. Visible light itu adalah banyaknya intensitas cahaya yang bisa dilaluin cahaya ke kaca film itu. Jadi semakin besar ya semakin terang gitu kan. Bukan panas ya, tapi semakin terang, semakin banyak cahaya yang bisa tembus Betul. ke kaca film. Betul. Itu visible light. Jadi semakin besar ya semakin cahaya yang masuk itu semakin banyak. Nah, yang bawah adalah infrared, guys. Nah, ini kebetulan di sini parameternya bukan infrared rejection tapi infrared light. Jadi artinya kalau infrared rejection itu kan berapa banyak tenaga infrared yang ditolak gitu. Makin besar makin bagus. Tapi karena ini parameternya infrared light, jadi kalau di sini kebalikannya nih ya. Iya. Makin kecil makin bagus. Makin kecil tolak panasnya makin bagus. Ya kan? Iya. Jadi angka infrared light di sini kalau dia nanti hasilnya makin kecil, itu akan semakin bagus guys. Karena sinar inframerah yang bisa dilaluin sama kaca film itu semakin kecil alias semakin adem. Iya, Bener betul, kan? betul. Oke, sekarang kita mulai dulu. Yang pertama apa nih, Mbak? Kita ada di brand Lumar. Lumar ya. Nah, Lumar ini super sih brand udah branded banget lah ya. Iya. Nah, tapi kalian pernah uji nggak? Yuk kita coba. Kita mau uji yang Lumar Super Black. Jadi bukan yang tipe paling tinggi, tapi yang mediumnya ya. medium, ya. Nah, Lumar Super Black yang 80%. Semuanya kita coba di 80% aja guys. Oke. Nah, ini kalau kalian lihat guys, ini Lumar Super Black 80 ya. Dan ini kita mau tes ya. Nah, ini guys kalau kalian lihat, gua nggak tahu kelihatan apa enggak di sini. Di sini kelihatan adalah 50 berapa nih? 50% ya. 50%. Kita coba lagi guys. Nih. 50%. Ya kan? Artinya masih ada cahaya yang masuk. cahaya yang masuk dan memang secara inframerahnya masih ada yang tembus ya. betul. Dan itu bikin panas. Bikin panas, masih panas. Masih panas ya? Panas. Oke, jadi gitu ya guys. Untuk yang Lumar Super Black, dia masih ada tembus infrarednya sebesar 50% sesuai dengan alat ini. Oke,
Lumar Super Black udah, sekarang apa lagi nih? Sekarang kita ada di CPF1 Om. CPF1, oke. Kita buat yang 80% juga deh, Iya. biar aci istilahnya. Jadi benchmarknya tuh adil, apple to apple. Oke, Dia di angka 16%. 16% untuk infrarednya. infrarednya ya. Terus kalau apa cahaya yang bisa masuk 5% ya. Visible light-nya, benar nggak? Ini Om, sorry. Iya. Ya. Nah, tapi kalau cahaya yang bisa masuk visible light 5%, infrarednya masih bisa tembus ya. 16% ya. Masih 16%. Oke, artinya masih ada sedikit anget-angetnya lah guys, 16% lah ya. Betul. Tapi udah lebih better dibanding tadi Lumar Dibanding Super yang Black. si Lumar Super Black. Jadi ini lebih adem ya. Oke, ini untuk CPF1. Oke guys. Oke, sekarang kita lanjut lagi merek lain apa nih? Merek lain kita ada CPF1. di Solar Guard Om. Nah, ini guys, ini juga kalian nanya-nanya kan, Solar Guard Black Phantom gimana? Nah, coba yang 80% deh, Mbak. Ini. Oke, ini ya. Yap. Nah, boleh nggak Mbak? Coba dites Mbak. Ini ya guys, ini yang Solar Guard 80%. Kita coba masukin alatnya. Nah, ini guys. Kalian harus lihat di sini. Kalian kelihatan nggak? Jadi, ini berapa Mbak? 11% ya? 11%. Oh, artinya masih ada anget-angetnya yang masuk ya? Masih ada 11% yang ya? masuk 11%. Oh, yang masuk sekitar di 11%. Oke, jadi Solar Guard Black Phantom infrarednya masih bisa tembus sekitar 11% ya guys. Tuh, oke. Visible light-nya 5%. Oke? Ya, ini udah Solar Guard Black Phantom yang 80%. Nah, Iya. sekarang ada apa lagi nih, Mbak? Ada di Deluxe Om. Deluxe yang tadi ini mereknya New Ratu ya? Iya, merek baru. Merek baru, oke. Anak baru guys ini ternyata guys. Tapi kita cek anak baru, tapi kira-kira kualitasnya udah jadi senior belum? Kita cek ya. Oke. Ada di yang 80%. 80%. Ini nama tipenya apa? Jet Black ya? Jet 05. Oke, ini Jet Black 05 guys ya. Dan ini kaca filmnya ya. Kita tes ya Mbak. Iya. Kita tes. Widih, gokil. Ya ampun, ini visible light-nya 3%, artinya cukup gelap ya. Gelap. Tapi mati. Infrarednya 0%, nggak salah Mbak. Enggak Om, karena emang dia Beneran? bener. Wah, ini sih gokil loh. Dari tadi kita cobain dari merek Lumar, CPF1 dan lain sebagainya, rasanya belum ada yang segini ya. Iya. Gila, ini 0%. Hampir 100%. Infrared rejectionnya hampir 100%. Jadi kalau di sini infrared light yang bisa ditransmisikan 0% nih guys. 0%. Pakai alat. Gila sih. Gokil loh ini. Oke. Sebentar. Ini saya kaget sih Mbak, jujur aja. Ini bisa 0%. Gini. Ini saya mau benchmark ya. Kita mau bandingin lagi dengan kaca film premium. Yang kira-kira harganya 2 kali lipatnya inilah. Betul. Kurang lebih. Ada merek apa? Kita ada di Iceberg, ada di 3M Crystalline, Oh gitu. ada di Lumar Stratos. Oh, oke. Gini, ini kan tadi kan kita pakai yang 80% kegelapan. Yang 80% tapi premium apa? Iceberg. Iceberg ada. Nah, kita tes Iceberg. Boleh. Apakah kualitasnya IRR sama-sama 0% nggak? Kita tes Kita ya. tes. Oke, ada? Ada Om. Oke. Ini Iceberg Oke, ini Iceberg. yang 80%. Oke, kita lihat ya. Ini guys, kalau kalian mau lihat, ini adalah Iceberg yang 80% ya. Dan ini kita coba tes ya. Kita masukin cas. Berapa tuh, Mbak? 0% Om. 0%. Hampir 100%. Oke, visible light-nya 9% dan IRR-nya 0%. Gila, berarti ini sama Hampir kayak sama punya kayak Deluxe. Jet Black. Kok bisa, Mbak? Bisa Om. Wah, gila guys. Ini sih ajaib, guys. Ini ajaib namanya. Kenapa gue bilang ajaib? Karena secara spek dia sama kayak yang kaca film premium. Betul. Ini loh, nggak main-main nih. Ya, 0%. Dan Deluxe Jet Black tadi yang 80% juga 0%. Juga 0%. Gila, artinya ademnya kurang lebih sama ya. Paling Tapi hanya harga- harga lebih medium yang si Deluxe Jet Black ini. Oh, jauh lebih Iya. murah dibanding yang si Iceberg. Iya. Gimana guys? Sekarang udah kalian bisa kejawab kan? Kalau mau yang kualitas premium tapi harga medium pakai merek apa? Kalian bisa lihat sendiri. Ini gua kasih rekapnya. Here we go guys. Oke, nah kira-kira gitu rekapnya guys. Jadi kembali lagi, gue nggak menjelekkan brand apapun, tapi kalian bisa
jadi referensi konten ini dari berbagai merek. Jadi nggak yang, oh ya ini bagus ini ya. Sudah pokoknya itu punya pandangan masing-masing. Tapi yang jelas secara data kira-kira begitu. Jadi kembali lagi semuanya ke budget dan ya kebutuhan kalian lah guys ya. Tapi dalam hal ini kalau lihat kayak begini sih saya jadi kepo sih mbak. Saya kan vlogger kepo, jadi saya kepo pengen nyoba yang Deluxe Jet Black. Oke. Boleh nggak? Nah, cuman gini, ini kan merek baru ya. Jujur aja saya belum familiar lah. Nah, secara stabilitas warnanya gimana? Jangan-jangan nanti nggak lama itemnya blaus kalau orang Jawa bilang. Enggak sih Om, kita kalau misalnya untuk hitam tuh udah hitam lumayan yang pekat. Yang jet black ya? Yang jet black. Dan untuk pemudaran warnanya juga yang nggak yang setahun 2 tahun itu udah pasti 5 tahun ke atas. Oh gitu, tapi ada garansi nggak? Ada Om, garansi. Kita garansi di 5 tahun. Oh 5 tahun 5 juga? Tahun. Oh berarti? Meliputinya pemudaran warna, perubahan warna, mengkerut, bertitik, bergelembung. Oh gitu? Iya. Oh gila, ini sih gokil guys. Jadi selama 5 tahun pertama paling nggak gue tenang dong mbak? Iya betul. Gitu ya? Jadi bisa beli kaca film dengan harga medium tapi dapetin kualitas premium plus dapat jaminan 5 tahun kalau sampai ada gelembung, kalau sampai warnanya memudar. Itu bisa langsung diganti baru. Iya, langsung diklaim bisa. Gitu ya, nggak kaleng-kaleng juga ya. Tuh. Jadi gaspol aja ya. Gaspol. Nah, tinggal sekarang untuk saya mau pakai yang berapa persen nih? Oke. Saya sih pengennya yang gelap banget kalau untuk SKKB, samping kiri kanan belakang pakai yang gelap 80% ya. Udah pasti 80% Om, karena Gitu dia udah ya. gelap banget. Gelap banget, jadi dari luar ke dalam nggak kelihatan. Dari luar ke dalam tidak kelihatan, tetapi dari dalam ke luar itu dia masih terang, masih Oh, kelihatan. jadi aman ya? Aman. Nah, buat depan gimana nih? Di depan itu sebenarnya Pan gelap juga. pan gelap juga ya. Sebenarnya standarnya kalau untuk depan tuh ada di 40%. Oke. Cuman ya balik lagi ke customer, kalau misalnya customernya pernah punya pengalaman di 60%, mengendarai mobil 60% depannya itu sebenarnya nggak apa-apa. Nggak apa ya? Cuman untuk standarnya di kaca film ya 40% untuk depan. Gitu ya. Oke. Oke, satu lagi guys yang gua belum sampaikan ke kalian. Kebetulan di mobil Zenix ini tipe VHV yang hybrid itu udah dilengkapin sama moonroof gitu ya. Jadi cukup lebar moonroofnya. Nah, sebenarnya dia udah tinted. Jadi udah tinted, udah agak gelap lah sebenarnya. Cuman masih kerasa sengatan mataharinya kalau saya buka tuh kerasa. Masih nembus. Masih nembus. Jadi fungsi dari moonroof kan memang kita pengen ada cahaya bisa masuk ke dalam kabin supaya kabinnya nggak gelap. Tapi paling nggak jangan panas, jangan nyengat gitu. Nah paling kita mau hajar juga dengan jet black, cuman yang kegelapannya 40%. Dengan 40% pun IRR-nya masih 100 nggak? Masih 100 masih sama. Yakin? Yakin. Nggak yakin kalau nggak pakai alat, betul nggak guys? Kita tes ya. Oke. Mana nih mbak? Kita tes. Mana nih mbak? Yang ini. Ini. Namanya Jet Black 35. Oke, ini ya guys, ini jet black 35 nih. Coba mbak, kita tes mbak. Jadi VLT-nya harusnya gede besar ya. VLT-nya 31%. Nah, artinya ada cahaya yang masuk ke dalam kabin 30% ya. Iya. Tapi IRR-nya gimana? Masih 0% Om. Gokil. Jadi meskipun terang, cahaya bisa masuk, tapi nggak panas, guys. Betul ya, Mbak? Betul. Gitu kan? Yap. Yoki. Bungkus, guys. Ini buat apa nih? Moonroof. Buat, ya, Moonroof moonroof. ya. Oke, mantap. Jet Black 40. Ya udah, palingnya kita tes dulu aja. Nanti kita lihat hasilnya kayak gimana. Let's go, guys. Oke guys, jadi akhirnya beres juga. Gue udah pasang kaca film buat si
Zenix ini. Jadi gue pakai full deluxe jet black ya, Jet Mbak black, ya. iya. Depannya saya pakai 40%. Kenapa gue nggak jadi 60%? Karena 40 gue menghindari sensor lampunya itu error guys. Dikit-dikit nyala kan ribet. Jadi gue cari aman 40%. Dan hasilnya dari luar ke dalam gelap, enak, gue suka. Dan dari dalam keluar tetap terang, Tetap terang, Om. enak ya. Iya. Nah buat samping kiri kanan belakang, gue pakai yang paling gelap, jet black yang 80%. 80%. Dan ini hitam banget sih, kalian bisa lihat deh. Ini gokil, hitam banget dan hitamnya juga cukup pekat ya. Hitamnya lumayan pekat. Dari dalam keluar juga masih enak banget. Dan buat sunroof gue pakai 40% karena aslinya Zenix ini dia udah tinted, jadi udah cukup gelap. Nah, makanya gue kasih yang 40 supaya panasnya nggak sampai ke dalam mobil, tapi tetap masih ada bisa cahaya masuk ke dalam mobil. Gitu ya, Pak ya? Betul. Anyway, thank you banget nih, Mbak Oke, Cantika. Om, Thank you makasih banget, banyak Mbak juga, Cantika Om. dari New Ratu Motor. Dan gue puas banget bisa pasang di sini karena ini mereka jual multi brand. Jadi brandnya banyak banget. Jadi netral guys, nggak memihak ke salah satu brand. Positif negatifnya dijelasin semua, enak banget. Thank you Iya, banget, siap. dijelasin dengan sabar banget. Dan budgetnya bisa disesuaikan dengan budgetnya kalian. Mantep banget. Special thanks juga buat Om Bakti dari New Ratu Motor selaku owner dari New Ratu Motor. Jadi thank you banget. Kemarin udah banyak konsultasi juga dengan Om Bakti. Thank you banget, udah sabar banget. Gue boleh konsultasi dengan Om Bakti. Akhirnya dapat kaca film dengan kualitas premium, harga medium. Betul. Oke, jadi sukses selalu. Dan jangan lupa buat teman-teman yang mau pasang kaca film langsung aja ke sini di mana? Di Ruko Mendrisio 2, Blok A, nomor 23, Gading Serpong, Tangerang. Oke, mau tanya-tanya juga boleh ya? Boleh. Oke, gue cantumin pokoknya linknya di sini guys. Mau telepon dulu, mau WA dulu boleh. Di sini gue cantumin, kalian langsung kepoin aja, jangan tanya gue. Oke, gue gak ngerti. Langsung tanya ke Mbak Cantika. Pokoknya sabar banget, mantap. Thank you banget loh. Makasih Oke, banyak, Om. sekarang gue mau tes dulu, nyoba panasnya kayak apa, masih kerasa panas apa enggak. Sama penglihatan nanti kalau gue drive di malam hari kalian kepoin aja. Tapi sebelum itu gue mau kasih lihat kalian footage dari mobil ini. Here we go guys. Oke guys, jadi akhirnya gue udah lagi di mobil dan sekarang gue lagi nyoba nih guys. Sumpah ini sih adem banget. Ini lagi panas terik guys. Dan ini di mobil gue enak banget nih. Bener-bener adem pakai banget. Nah ini buat kalian yang pengen tahu ini sekarang lagi berapa derajat di luar. Ini guys, sekarang lagi 33 derajat guys. Jadi emang bener-bener terik dan panas abis. Ini kalau kalian mau lihat pandangan dari samping, tuh bener-bener masih terang banget. Ini padahal 80% loh guys. Ini juga samping. Gimana? Terang banget kan? Buat atasnya ini 40%. Ini sunroofnya gue pakai, moonroofnya gue pakai 40%. Dan pengen tahu depannya kayak gimana? Nah ini dia buat depannya. Tuh gimana, gokil kan? Masih terang banget guys. Udah terang begini tapi dia nggak panas. Yoi, jadi nggak ada sengatan matahari. Nah kalau kalian tanya kenapa nggak pakai 60? Nah karena itu guys, tuh sensornya. Jadi kalau dia pakai 60%, ini lampunya bakal suka nyala-nyala terus ya, karena dia mendeteksi mungkin udah mulai agak-agak gelap gitu. Oke guys, jadi so far ini gua puas banget pakai kaca film deluxe jet black. Ya udah, gitu aja. Gua sekarang mau cari waktu nanti di sore-sore atau agak menjelang malam, gua mau lihat visibilitasnya gimana kalau di malam hari. Ya, yuk kita langsung ketemu di malam hari. Let's go. Yuhu guys, jadi ini sekarang gue lagi di malam hari. Gue lagi ngetes. Nih sekarang jam 19, jam 7 malam. Dan ini pandangan ke depan guys. Ini masih terang banget. Dan kalau kalian mau lihat yang sampingnya, kira-kira seperti ini. Nah, masih oke juga. Jadi enak banget ya. Masih jelas. Di depan, di samping, tuh masih oke banget guys ya. Oke guys, jadi akhirnya beres juga. Gue ada review ya. Jadi dari pemasak, dari kemarin dicopot,
terus pemasangan, terus tadi gua kepoin macam-macam jenis kaca film ya kan. Jadi biar teman-teman bisa nggak penasaran lagi dan nggak bingung lagi harus milih kaca film yang kayak gimana. Jadi kembali lagi semua kembali ke ya budget dan preferensi masing-masing lah. Mantap. Oke, so sekian dulu vlog kali ini guys. Gue udah kasih lihat kalian baik dari sisi siang maupun sisi gelap. Gue pakai kaca film Deluxe kayak gimana. Pokoknya semuanya udah gue kepoin, udah kupas tuntas. Dan pastinya semoga vlog ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Sekali lagi special thanks buat New Ratu kaca film yang udah bantu support untuk pasang di Zenix gue ini. Mantap banget. Oke, so jangan lupa like dan subscribe supaya gue tetap semangat lagi bikinin konten-konten yang seru lagi buat kalian semua. Dan pastinya harus bermanfaat buat kalian semua. Oke, keep safe, stay healthy, and see you guys in the next vlog. Bye.